Please take your seat at ease and comfortable. Duduk dengan rileks dan nyaman. Today is the 27th of December 2025. Today is the third day of our Papaza program in this Vihara Dhamma Dayata. Hari ini, tanggal 27 Desember 2025, merupakan hari ketiga dari program Papaja di Wihara Dhamma Dayata. Just right before we practice, we radiate four kinds of the boundless state of the mind for Jatu Brahma Vihara. Metta, Karuna, Mudita, Upekka. Jadi, kita baru saja mempraktekkan, memancarkan metta, 4 perenungan tanpa batas, yaitu Jatu Brahma Vihara, yang terdiri dari metta, karuna, mudita, dan upekha. Whenever I radiate or practice for Brahma Vihara, especially the part of compassion, Karuna, I remind certain kind of the people. Kapanpun kita mempraktekkan 4 Brahma Wihara ini, khususnya bagian dari karuna atau welas asih, saya ingin mengingatkan kita untuk mengingat beberapa orang. Especially the people who are in suffering of the body and mind, especially who are very sick and ill. Khususnya untuk orang-orang yang menderita, khususnya di pada badannya dan juga batinnya, ataupun dikatakan teman-teman atau siapapun yang kita kenal yang sangat dalam kondisi sedang sangat sakit. That kind of Saddharamana, the offset of the being, the one who is sick and ill, we practice the Karuna Bhavana, Dukkha Mujjantu. May the person be free from physical and mental sufferings. Jadi untuk objek Saddharamana ini, yaitu makhluk-makhluk yang sedang menderita sakit, maka kita mempraktekkan karuna bhavana dengan merenungkan dukkha mujjantu, semoga mereka terbebas dari penderitaan fisik dan batinnya. Especially the people who are sick in this vihara, among the people who are supporting this vihara very sincerely with great devotion. Khususnya bagi teman-teman orang-orang yang melayani di wihara ini, yang telah menyokong dengan tulus, dengan pengorbanan yang sangat besar. Now we have new Papaza here, name of Nagasena. So I would like to ask, is there the mother of Venerable Nagasena here? Jadi sekarang di sini Pak Bajita ada yang bernama Nagasena. Saya ingin bertanya, apakah orang tuanya, mamanya ada di sini? Is she here? Sister Jenny? Not here, okay. So actually, I'm seeing her, the mother of Venerable Nagasena, every day. Okay? In this morning, I could see her. Maybe she went back home because I know she was diagnosed as a terminal the stage of the lung cancer. She is under the chemotherapy. She herself is very weak and sick and ill, but she is coming every day to the vihara to support the sangha, including her son. Nah, tadi disebutkan mama dari Venerable Nagasena. Saya sudah melihatnya datang setiap hari. Jadi sekarang nggak ada karena beliaunya sudah pulang ya. Tapi setiap pagi
datang, begitu juga tadi pagi, mungkin sekarang sudah pulang ke rumah. Jadi Sister Jenny itu didiagnosa menderita kanker paru-paru stadium akhir dan sedang menjalani kemoterapi. Jadi Sister Jenny itu sekarang kondisi tubuhnya itu sangat lemah dan dalam kondisi sakit, tetapi beliau tetap datang setiap hari untuk menyokong Sangga, juga tentunya putranya. Whenever she approached to me after chemotherapy from maybe in Malaysia, Penang, she looked really weak and tired. So I feel sorry to see it. But this day, especially from the very beginning of the program, from the process of the shaving the head, she looked very bright and happy and much more healthier. Until now, she is coming every day. She looks very energetic and I can see her face is very bright and radiant. Sadu. Jadi kapanpun ketika Sister Jenny datang ke wihara menemui Shadow setelah pulang dari kemoterapi di Malaysia di Penang, dia tampak sangat lemah dan lelah. Jadi Shadow melihatnya juga sangat sedih gitu ya, kasihan. Tetapi beberapa hari ini dimulai dari awal program Pak Baja, dari mulai mencukur rambut, Sister Jenny itu tampak sangat cerah dan bahagia. Dan tampaknya kesehatannya juga meningkat. Jadi setiap hari dia datang dengan penuh energi gitu ya, dengan penuh semangat dan wajahnya itu sangat cerah dan memancarkan cahaya. So what is the difference? I think this is the virtue of the Sangha, okay? When she sees the Venerable Sangha, including the sun, the virtuous Aramana object is healing the people. So I felt that our program is healing the people. Apa perbedaannya? Perbedaannya adalah keluhuran dari Sangga. Ketika melihat Yang Mulia Sangga, termasuk putranya, maka keluhuran dari objek, Aramana itu objek ya, objeknya, jadi Sangga itu dapat menyembuhkan orang-orang. Jadi saya merasa program ini dapat memberikan kesembuhan, menyembuhkan pada orang-orang. Especially the illness or sickness is coming from the impurity of the body and mind. When we start to lose our value of purity, the mind and body start to sick. Khususnya ketika sakit itu disebabkan oleh ketidakmurnian dari batin dan tubuh, maka seseorang itu akan mulai kehilangan nilai dari kemurniannya, sehingga tubuh dan batinnya menjadi sakit. Especially our body can be conditioned by 4 kinds of the condition. Khususnya tubuh kita itu dikondisikan oleh 4 kondisi. Kama, Citta, Uddu, Ahara. So when our karma was performed unpurified way, we have to be conditioned the karma by the result of the karma. When our karma is not pure, our body will start to lose the value of the purity and start to be sick. Nah, apakah 4 kondisi yang mengkondisikan tubuh kita, yaitu kama, cita, utu, dan ahara. Yang pertama kama. Ketika kita melakukan kama atau tindakan dengan cara yang tidak murni, maka ia akan mengkondisikan ketidakmurnian. Jadi kama yang tidak murni itu akan menyebabkan tubuh kita mulai kehilangan nilai dari kemurniannya dan mulai menjadi sakit.
When our mind start to lose the purity, with the reason of impurity of the mind, our body start to sick. For example, when our mind start to be indulged with exceeded lobha and dosa and moha, greed, hatred, and delusion, our body also start to be sick and ill. Yang kedua adalah cita, yaitu batin. Ketika batin kehilangan kemurniannya, maka dia akan menjadi tidak murni dan akan menyebabkan tubuh menjadi sakit. Jadi batin misalnya yang tergoyah gitu ya, tidak tenang disebabkan oleh loba, keserakahan, kemudian kebencian dan kebodohan batin yang berlebihan, maka itu akan menyebabkan tubuh mulai menjadi sakit. By the unstable condition of weather or temperature can be the reason of the sickness and illness. That's the condition of uttu. Kemudian yang ketiga, temperatur atau cuaca yang tidak stabil juga bisa menyebabkan tubuh menjadi sakit. Jadi ini adalah uttu. And ahara, if we are taking unhealthy food which is not pure in the nutrition, our body start to be sick. Kemudian faktor yang keempat adalah ahara atau sari makanan. Jika kita memakan makanan yang tidak sehat gitu ya, tidak murni, maka ini akan menyebabkan kita mendapatkan nutrisi yang tidak murni gitu ya. Makanan yang tidak baik menyebabkan mendapatkan nutrisi yang tidak baik. Nah, ini juga bisa menyebabkan tubuh menjadi sakit. As a samana, as a babaza, as a monk or samanera, how we can heal the people? Unfortunately, we are not allowed to serve any medicine or good food or good treatment to the lay people. So what is the way we can heal the people? This is a giving the good aramana, virtuous object, which can bring the purity of their mind. Sebagai samana, pabajita, bhikkhu ataupun samanera, bagaimana kita dapat membantu menyembuhkan orang-orang yang sakit? Sayangnya, para bhikkhu tidak diperkenankan untuk menyembuhkan orang sakit dengan misalnya memberikan obat-obatan, makanan, dan sebagainya. Tetapi bagaimanakah cara para samana untuk membantu menyembuhkan orang-orang yang sakit? Yaitu dengan cara memberikan objek yang baik, yaitu objek yang luhur dari sangga gitu ya. Nah, ini akan memberikan kemurnian dari batin bagi mereka yang sakit. Only from the virtuous practice or virtuous behavior of the samana, of the babaja, can make the mind pure. We say it pasada. When the mind becomes pure, from the heart, the blood start to be purified. When the blood start to circulate all the body, it can purify all the body. This is the way how the purified mind can support the purity of the body and also derive out the impurities of the physical condition and sickness and illness. Nah, dengan melakukan praktek ya bagi seorang samana, dengan melakukan praktek ataupun tingkah laku yang luhur, jadi pabajita gitu ya, maka batin akan menjadi murni. Ini yang disebut sebagai pasada. Nah, ketika batin menjadi murni, maka jantung yang memompa darah itu akan mulai, darahnya itu jadi termurnikan, dan kemudian darah itu akan dibawa ke seluruh tubuh. Dengan demikian, darah itu akan memurnikan tubuh. Jadi, inilah bagaimana
memurnikan melalui objek yang baik itu. Jadi pemurnian dari batin itu akan menyebabkan semua ketidakmurnian yang ada di dalam tubuh itu keluar dari tubuh dari orang yang sakit. As a samana, as a babaja, according to the sila, the Vinaya rule, we are not allowed to listen to the songs. Okay, any songs like pop songs or K-pop, it's not allowed. But for myself, when I was young, I grew up to listen to the very famous pop songs, okay, like Michael Jackson. Do you remember? Sometimes I just remind. I don't enjoy the song, or I don't enjoy the sing a song while listening the song, but remember the lyrics, like heal the world, make it the better place. Okay, do you remember? So what is the way we can heal the world? As a samana, how we can heal the people and heal the world? Our virtuous practice itself can heal the people, can give the virtuous aramana object, can purify their mind. That object will bring the saddha, faith in their heart. The faith, the nature of the pasada, purity, will give the purification of the mind and purification of the body. Nah, sebagai seorang samana atau pabajita, maka para venerable ataupun pabajita ini memurnikan silanya. Nah, untuk itu tidak diperkenankan untuk mendengarkan lagu jadi kayak musik pop atau K-pop gitu ya. Ini tidak diperkenankan. Nah, ketika bagi saya sendiri dalam kehidupannya ketika beliau masih muda, jadi pada waktu itu yang terkenal tuh lagu-lagu pop seperti yang dinyanyikan oleh Michael Jackson. Apakah kalian ingat? Nah, sekarang saya tahu tidak bisa menikmati lagu-lagu tersebut, tetapi saya mengingat liriknya. Kalau kalian ingat, heal the world gitu ya. Jadi kayak menyembuhkan dunia ini, make it a better place. Jadi buatlah dunia ini menjadi tempat yang lebih baik. Apakah Anda ingat tentang lirik lagu ini? Nah, jadi sebagai seorang samana, bagaimana seorang samana bisa menyembuhkan orang-orang dan dunia? Nah, adalah dengan cara memurnikan latihan kita, kata Siadao. Dengan memurnikan latihan ini, maka ini akan menyebabkan tadi yang namanya kemurnian. Jadi dengan aramana atau objek dari para samana yang luhur, ini akan menimbulkan, membangkitkan keyakinan atau sabda di dalam batin para orang-orang atau umat. Nah, pasada ini punya sifat alami, yaitu memurnikan. Dengan memurnikan sifat alami ini, maka dia akan memberikan kemurnian dari batin dan tubuh. It's great honor for myself to be a member of the Venerable Sangha who can give the purity or healing to the people around the world with the virtuous training, virtuous behavior taught by Lord Buddha according to the Dhamma and Vinaya. So I would like to let all the new Babaja here be more confident. You are the one who are training the virtuous value. At the same time, you are the one who can heal the people and heal the world. So, please give more value on your training. Jadi saya sendiri merasa sangat terhormat berada sebagai salah satu anggota dari Sangga yang mulia. Karena apa? Karena bisa memberikan kemurnian, menyembuhkan orang-orang dan juga dunia. Jadi untuk itu kepada semua para pabajita dengan
kemurnian dari latihan dan tingkah laku Anda, maka Anda seperti yang diajarkan oleh Sang Buddha gitu ya, maka sesuai dan dilakukan sesuai dengan Dhamma dan Vinaya, ini akan membuat Anda semua memberikan objek aramana yang baik kepada orang-orang. Oleh karena itu, Siado ingin menyampaikan kepada semua pabajita yang baru di sini, cobalah untuk lebih percaya diri, karena latihan Anda dengan keluhuran dari latihan Anda, maka akan memberikan nilai bagi banyak orang. Dengan itu, Anda semua bisa menjadi orang yang menyembuhkan orang-orang dan dunia. Oleh karena itu, cobalah untuk memberikan nilai yang lebih dari latihan Anda semua. I would like to conclude my short Anumodana Katha here with the wholesome intention. May all the beneficial, the donors and supporters, to have more wholesome and virtuous object aramana from the banner of Sangha during this program, and may you be free from all the mental and physical sufferings. Sadhu, sadhu. Jadi saya ingin merangkumkan, menutup Anumodana Kata singkatnya pada pagi hari ini. Nah, saya ingin menyampaikan dengan niat yang bajik, semoga semua pendana dan supporter yang memberikan manfaat sampai hari ini, maka gunakanlah objek dari Sangga yang luhur ini selama program ini gitu ya. Jadi manfaatkan gitu ya. Dan semoga Anda semua terbebas dari penderitaan batin dan fisik. Let us Sadhu, 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 sadhu. Let us share our minutes.